Ngopi dulu loh, Ngopi dulu kita. Ngopi. Aduh. Nah, udah mulai lelah hari ini ya kayaknya ya Pak Rijal. lelah sekali pokoknya. Panasnya luar biasa. Ya nih, untung sorenya tadi hujan. Benar. Itu aja sih, adem dah sekarang. Adem lah ya sekarang ya. Bogor sih apa namanya tuh kemarau-kemaraunya. Seminggu minimal 2 kali pasti ada hujan kan. Betul. Iya. Kemarau di Bogor masih ada selang-selingan hujan lah ya walaupun gerimis ya. Itu kemarin saya lihat di channelnya Aircool tuh. Yang si PW Pekalongan ya. Ya. Itu kan baru di part berapa tuh? Part 2. Part 2 ya. Part 2. Apa namanya? Perkembangannya Pekalongan ya. Terakhir sih kalau nggak salah masang racktop ya. Ya, instalasi racktop. Terus apa namanya? Instalasi racktop lah intinya ya. Iya. Berarti kayaknya udah ada update lagi nih dari Aircool nih terkait si PW Pekalongan. Gimana perkembangannya Pak Bos? Jadi gini, yang Pekalongan ya, kemarin part 2 itu adalah instalasi. Jadi ya dari mulai bikin struktur bawah, ya kan, dudukannya racktop sampai proses pemasangan dan pitching. Pertama ada kendalanya juga tuh. Ternyata Britax yang saat ini yang saya pasang itu, ternyata antara rangka bawaan dengan rangka di manual booknya itu berbeda ukurannya. Kegedean atau kepanjangan atau kegedean? Si racktopnya. Iya, jadi terlalu maju posisinya. Kita kan berdasarkan manual book. Betul. Iya dong. Jadi kita memang terus terang kita nggak ngecek ininya rangkanya tuh dari dia. Kendalanya di situ aja sih. Karena udah ketahuan, di situ akhirnya kita mundurin. Jadi nggak mungkin yang belakang kita majuin, di belakang udah pas ukurannya segitu. Ternyata yang itu, yang depannya kita mundurin. Tapi sudah lewat dah, alhamdulillah udah selesai lah itu. Selesai itu udah clear. Nah, sudah terinstall lah intinya. Sudah terinstall lah. Kalau sekarang ini setelah proses instalasi racktop dilanjut dengan body repair, pengelasan sekalian untuk memaksimal ketokan tuh pendempulan. Terutama yang bagian depan kalau nggak salah ya. Ya, jadi memang kendalanya ini mobil paling parah itu di bagian depan. Iya, depan kelihatannya pas. Betul. Di Pak Rijal update di part 2-nya si Pekalongan ini parah banget ya. Parah. Depannya. Kita bisa lihat aja dah dari apronnya. Ya kan. Pertama kali datang di video sih ada tuh, nanti bisa dilihat tuh apronnya seperti apa. Jadi apronnya ini adalah udah tidak berbentuk. Terus yang kedua dalamnya udah keropos parah. Apron tersebut. Kita sudah kasih saran kalau emang bagus apron diganti. Apa tuh istilahnya tuh? Ada kepala babi apa tuh yang? Kepala babinya dia sudah beli memang. Udah beli ya. Udah beli, kepala babinya udah diganti. Tapi apronnya itu adalah untuk patokan membentuk spakbor. Jadi kalau memang spakbor nggak harus beli, ya salah satunya itu beli apron aja buat jadi patokan. Nah ini kita coba akhirnya ya udah, coba kita maksimalkan lah apronnya. Betul. Gitu. Iya kalau dari saya lihat tadi di depan sih parah lah, tapi setelah ada perbaikan gitu ya, depannya udah mulai ngebentuk lagi lah gitu ya. Dan proses itu dilanjut dengan pergantian kepala babi. Setelah kepala babi selesai, dek bagian panel atas kepala babi itu harus diganti. Dan sampai proses sudah saat ini pendempulan, jadi memaksimalkan aja semua tuh. Iya. Jadi dilihat dari decknya itu kan, dia udah mulai apron depan juga dalamnya udah kita maksimal. Mau nggak mau emang harus didempul, kita main dempul karena ketokan sudah maksimal. Kalau dilihat dari video ini itu terlihat
mana yang terdempul dan mana yang enggak. Ada sebagian masih nongol itu. Masih ketolong lah. Iya, masih ketolong gitu. Betul. Belum dilanjut bagian dalam. Wah, bagian dalam itu pilar A bawah, kiri kanan, pilar B bawah, sama rangka pop up yang paling bawah kiri kanan itu kropos parah. Parah ya. Kropos parah. Iya. Tapi kita ganti ya, kita maksimalkan gitu kan. Terus pintu-pintunya juga kan, lihat dalam-dalamnya itu kita maksimalkan udah, lah. Perubahannya udah kelihatan sih. Iya. Perubahannya udah kelihatan dari si kue kodok Pengalongan ini yang dari rapi lah, terlihat gitu kan. Walaupun bentuknya nggak mungkin 100% bisa. Nat-natnya mulai ada lagi gitu. Betul, nat-natnya kita buatkan. Di si dashboardnya juga udah mulai ya ada bentukan-bentukan lagi. Ya, ada bentukan lah. Nah, dalamnya juga kan, dalam kabinnya bisa dilihat. Ya kan, jadi setelah pemasangan laptop kemarin, rangka dalamnya jalurnya itu kita rapikan. Iya. Lah, ya kan, kita rapikan. Jadi yang pertama dilakukan dalamnya itu atasnya. Atas ya. Iya, atasnya dulu. Setelah itu baru turun ke bawah. Betul. Jadi dilihat kan dari frame sebelah kiri pop up itu pergantian, mau nggak mau memang harus dempul. Dek-deknya, dek belakangnya itu dibentuk lagi karena memang kropos habis itu parah kiri kanan. Iya betul, udah mulai ya kelihatan sih Pak. Kalau yang di part 2 kemarin kan saya juga ngeliat fisiknya apa namanya, waduh ini bisa dapat nggak, bisa kekejar nggak gitu ya. Mudah-mudahan lah, yang penting ya kita coba maksimalkan. Menurut saya. Tapi kalau dari yang sekarang sih udah 70% Pak. Oh ya, lebih lah kayaknya. 70 lah, 70% lah ya. Ini kan nanti dari setelah proses filler ini kan filler. Jadi nanti ada finishing filler. Finishing filler itu nanti untuk sebelum naik dasar. Oke. Jadi masih dipilihin lagi nanti setelah filler. Sebagian yang bagian bodi luar kan udah di filler. Kayak bagian ruang mesin. Oh ya. Kan bisa dilihat videonya sebelumnya tuh. Ya kan, ruang mesinnya seperti apa. Betul. Kisi-kisi. Iya. Kisi-kisi atasnya juga seperti apa. Ya kan. Itu kita coba maksimalkan semua lah. Kita buat serapi mungkin gitu. Ya udah ngebentuk sih. Menurut saya sih udah jauh berbanget lah dari pertama saya lihat, terus di part 2 juga. Ini terutama pasang racktop itu ya. Ya. Luar biasa sih menurut saya, bisa masang walaupun secara size-nya agak beda tadi menurut Rijal ya. Agak berbeda dikit memang. Ruangan mesin pun udah bersih banget lah ini. Iya, gitu. Udah jauh lah gitu. Ya kalau dilihat dari video-video ini aja coba dilihat. Jadi ya maksimalnya kita buatkan seperti itu, karena kalau ngeliat kondisi sebelumnya silakan dilihat. Nat-natnya tuh nggak ada. Iya, nggak kita buatkan, nggak ada bentuk. Dari buntut kiri kanannya kita buatkan, kita rapikan lagi. Iya. Gitu. Gitu. Ya kita coba maksimalkan lah. Ininya kelihatan mudah membentuk belakang sayap belakangnya. Ya, buntut ekornya ya. Gitu kan sudah mendekati bawaan lah gitu, walaupun ada kekurangan dikit ya. Oh itu dikolong didempul lagi Pak Rijal? Ya. Jadi yang dirapikan tuh bukan hanya bagian luar aja. Kalau emang dalamnya pun bekas las-lasannya itu nanti kita rapikan, kita dempul. Sebenarnya nggak kelihatan tapi memang kita lakukan. Iya. Nggak kelihatan. Minimal berbentuk lah, jangan sampai lasan terlihat. Iya. Gitu kan. Betul. Ya udah. Jadi ya kalau menurut saya ya harusnya memang wajib, jangan bekas lasan nggak ditutup dempul. Iya. Mata kurang enak kita ngelihat. Walaupun itu tadi posisinya ada di bawah, benar nggak Pak? Secara walaupun di dalam kadang-kadang kabin, ya kan nantinya ketutup karpet, tutup itu, ya tetap standarnya kalau restorasi harus begitu, nggak nanggung-nanggung. Benar-benar full restorasi lah. Iya, restorasi dari mulai dalam-dalaman pintu, ya kan, kolong dashboard depan, bagian seperti itu ya harus. Betul. Apalagi kalau mobil ini kan awalnya lubang tipnya tuh sudah dibesarkan. Nah dia minta dibalikan ke original. Makanya kenapa di bagian itu ada pendempulan. Ya itu karena ada lasan baru mengikuti
penutup. Dia minta dibalikin orisinil. Seperti itu. Jadi intinya si kue kodok Pekalongan ini banyak sekali yang memang dirubah juga, diperbaiki juga. Ada body repairnya lah, body terutama. repair ramai. Body repair. Ya, dan mohon maaf juga gitu kan, ya salah satu waktu molor tuh dari kondisi mobil. Iya. Kalau mau rapi ya agak lama karena nggak 100% kan kita langsung ngerjain di situ. Betul. Mana gitu kan, apalagi kalau istilahnya dari mulai pengelasannya, kalau kurang, pengetokannya kurang kan harus ketok ulang. Jadi udah berapa lama sih Pekalongan ini Pak Rijal? Kurang lebih udah masuk 6-7 bulan. 7 bulan ya. Target sih memang waktu itu 8 bulan. 8 bulan harus kelar sih. Iya. Apa namanya, biar ada progres juga. Iya, kan, ada progres semua. Tapi alhamdulillah semua kan kemarin fitting dari mulai pintu kiri kanan, terus bagasi sampai kap motor, terus spakbor kiri kanan sudah. Oke. Sampai bumper pun sudah kita lakukan kemarin. Benar-benar. Sudah berbentuk lah istilahnya, pintu juga sudah, karet-karet kaca juga sudah, karet-karet pintu juga sudah. Udah fitting semua lah. Iya, udah dipasang-pasangin semua. Tinggal ngecat berarti lah ya? Iya, dasar dulu lah. Dasar dulu. Nah, dasar dulu ya. Dan infonya rencananya yang ownernya sih pengen datang tuh. Oh gitu. Iya dong, harus wajib datang. Iya benar, harus lihat lah kondisinya. Iya, sebelum naik cat kan repot juga kita nanti. Ntar di belakangnya nggak enak. Betul. Wah begini ya, datang enggak ya kan? Betul. Harus lihat lah ya. Lihat lah, kan mata saya sama mata yang punya mobil kan tahu sendiri. Beda-beda. Jadi estimasinya Pak Rijal waktu pengerjaan nih itu kalau sesuai dengan perjanjian, karena mobil belum dikerok kan, hanya ngelihat. Ya kan, ngelihat pada saat datang seperti itu. Jadi pas dibongkar semuanya kan dari prosesnya terlihat. Iya. Ya kan? Betul. Biar sama-sama, kalau saya sih biar sama lihat. Ya jangan mobil hancur kita harus tepat harga. Iya. Puyeng juga kita, karena kan kita megang nggak satu mobil. Ya kan? Ya balik lagi sebenarnya sama dukungan dari si owner juga kali ya. Kalau memang harusnya sih itu yang nomor satu. Jadi enak, kita cepat jadi ngerjainnya juga. Saling dukung lah. Yang penting ngerti prosesnya kita, ya kan? Ngerti juga dia proses ngerestorasi apa yang harus dilakukan dan siapkan. Gitu. Owner siapin, kitanya dukung pekerjaannya semua. Iya. Ya seru sih Pak Rijal ya. Seru ngerjain apa namanya restorasi, terutama mobil-mobil klasik PW gitu ya. Apa namanya, walaupun panjang waktunya, cuman memang ya penuh tantangan lah gitu ya. Kalau saya intinya satu, menikmati proses saja. Iya betul. Satu, jadi menikmati proses apa yang kita kerjakan, menikmati proses apa yang kita lakukan saat ini, gitu kan. Intinya sih begitu. Yang saya lakukan saat ini adalah ya itu, saya proses menjadi seorang builder lah istilah. Ada ya. Iya. Siap Pak Rijal kalau gitu. Apa namanya, mudah-mudahan si Pekalongan dari progres yang saya lihat tadi sih sudah luar biasa sih sebenarnya ngerjainnya tim Aircool ya. Sudah ya, kita coba maksimalkan lah. Kalau saya sih intinya sih begitu. Kita coba maksimalkan. Betul. Kalau ada yang mau restorasi, kita kan gak hanya Jepang, gak hanya PW Kodok aja sebenarnya kan. Ada Jepangan, ada mobil apapun lah intinya gitu ya. Maksudnya bisa bukan hanya untuk restorasi total kayak Kodok kayak gini lah gitu ya. Kita bisa asol atau perbaikan-perbaikan kecil lah gitu ya. Mobil-mobil Jepang, mobil-mobil apapun lah intinya terkait dengan perbaikan atau restorasi. Itu kontak kemana Pak Rijal, nomor telepon Pak? Kontak aja ke 0812 90 09 1972. Oke, dengan Pak Rijal langsung ya. Iya. Ya mungkin gitu aja kali ya Pak Rijal. Mudah-mudahan diupdate juga sama ownernya di Pekalongan nih si PW-nya, dan semoga informasi buat
teman-teman Aircool ya bermanfaat dan terima kasih.